Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Rohani. Gimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh ya. Berdoa saja semoga pandemi ini segera berakhir agar kita bisa tatap muka di sekolah ya. Kali ini Ibu akan memberikan bimbingan tentang bullying ya. Jadi saya kira anak-anak semuanya sudah paham, sudah sering mendengarkan kata-kata bully ya. Apa itu bullying? Nah, bullying itu merupakan perilaku agresif yang berupa memaksa atau usaha menyakiti secara fisik maupun psikologis yang dilakukan berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok orang yang mempersepsikan dirinya lebih kuat dan memiliki kekuasaan terhadap seseorang atau kelompok yang lebih lemah. Nah, istilah bullying itu sendiri itu ada bully. Nah, apa itu bully? Pasti kalian sering mendengarkan, sering di sekitar kalian sering mengatakan bully. Nah, bully itu adalah pelaku bullying sebagai orang yang aktif melakukan tindakan bullying dan biasanya menjadi pemimpin dari bullying. Ini disebut dengan siswa yang membuli. Nah, kalau bully asisten itu siswa yang mengikuti perintah bully dan ikut aktif dalam melakukan tindakan bullying. Berikutnya, reinforcer, siswa yang ikut memprovokasi bully. Nah, menertawakan korban, mengajak siswa lain untuk menonton dan menyaksikan kejadian tersebut berlangsung. Kemudian yang berikutnya itu defender. Nah, defender ini adalah siswa yang berusaha membela dan membantu korban bullying, bahkan seringkali mereka juga menjadi korban berikutnya. Nah, selanjutnya itu outsider. Outsider ini adalah siswa-siswa yang tahu bahwa hal itu terjadi, namun tidak peduli dengan kejadian tersebut, serta tidak ada melakukan tindakan apapun. Jadi, siswa itu hanya diam saja ketika melihat temannya itu dibully. Yang berikutnya itu ada bystander. Nah, bystander ini adalah kategori siswa yang memilih menjadi penonton setia tanpa ada keinginan untuk menolong si korban dan mengambil tindakan, namun ikut menikmati wajah memelas korban. Ketakutan tapi juga dia itu penasaran. Jadi siswa yang memilih menjadi penonton setia tanpa ada keinginan untuk menolong si korban dan mengambil tindakan, namun ikut menikmati wajah memelas korban, itu namanya bully bystander. Nah, kemudian sekarang bentuk-bentuk perilaku yang dikategorikan bullying itu apa saja? Nah, yang pertama, kontak fisik langsung. Nah, kontak fisik langsung itu bentuk-bentuknya adalah perilaku yang muncul dalam bentuk ini. Yang pertama itu memukul. Nah, kemudian mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, dan juga termasuk memeras dan merusak barang-barang yang dimiliki orang lain. Nah, itu kontak fisik secara langsung. Yang kedua, kontak verbal langsung. Nah, kontak verbal langsung ini biasanya si pembuli itu mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama, name calling, sarkasme atau merendahkan ya,
mencela atau mengejek, kemudian mengintimidasi, memaki, dan menyebarkan gosip. Nah, itu adalah bentuk bully secara verbal, itu ya. Nah, perilaku nonverbal langsung itu melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek, kemudian mengancam yang disertai dengan bullying fisik atau verbal. Nah, perilaku nonverbal yang tidak langsung, seorang pembuli itu biasanya mendiamkan seseorang, kemudian memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sehingga mengucilkan atau mengabaikan, kemudian mengirim surat atau SMS kaleng. Nah, kemudian pelecehan seksual dikategorikan perilaku agresi fisik atau verbal. Nah, penyebab bullying itu apa saja kira-kira? Nah, perilaku bullying itu merupakan tradisi turun-temurun dari senior. Nah, biasanya mungkin dulu pernah dibully oleh seniornya, kemudian anak tersebut membuli adik kelasnya seperti itu. Jadi saya harap di sekolah ini tidak ada yang melakukan perilaku bullying kepada adik kelasnya, karena kita semua itu adalah keluarga, ya. Kemudian balas dendam karena dulu pernah diperlakukan sama. Jadi bullying atau membuli temannya, membuli sesama itu karena dia itu pernah diperlakukan sama oleh seseorang, akhirnya dia itu dendam. Nah, menurut biasanya itu korbannya kebanyakan anak laki-laki gitu ya, biasanya dendam dengan temannya, kemudian berantem atau membuli atau memukul seperti itu, dan kemudian dia itu balas dendamnya kepada orang lain karena tidak berani untuk membalas ke orang tersebut. Nah, yang berikutnya ingin menunjukkan kekuasaan. Nah, pembuli itu biasanya ingin menunjukkan kekuasaan bahwa dia itu hebat, tapi sebenarnya itu bukanlah perilaku yang baik ya, jadi jangan ditiru seperti itu. Nah, yang berikutnya itu marah karena korban tidak berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Nah, mendapatkan kepuasan. Biasanya seorang pembuli itu merasa puas ketika sudah membuli temannya atau membuli seseorang. Yang berikutnya, perilaku dianggap tidak sopan menurut ukuran kelompok tertentu. Sekarang, akibat bullying. Nah, kira-kira apa saja akibat dari bullying itu tadi? Pertama, dampak pada kesehatan fisik. Ya, jelas. Jadi, bullying itu berdampak pada kesehatan fisik seseorang yang dibully. Mungkin dengan pukulan, seperti itu ya. Contohnya, ya dampaknya bisa sakit kepala, sakit tenggorokan, flu, batuk, bibir pecah-pecah, dan sakit dada. Bahkan dalam kasus-kasus yang ekstrim bisa mengakibatkan kematian. Ya, kalian kan pasti sering mendapatkan berita-berita bahwa akibat dibully temennya, anak itu akhirnya sakit dan kemudian meninggal. Nah, kemudian menurunnya kesejahteraan psikologis. Dampak yang berefek jangka panjang adalah menurunnya kesejahteraan psikologis dan penyesuaian sosial yang buruk. Ketika mengalami bullying, korban itu merasakan banyak emosi negatif. Marah, dendam, kesal, tertekan, takut, malu, sedih, dan tidak nyaman ataupun terancam. Namun, tidak berdaya menghadapinya. Dalam jangka panjang, emosi ini dapat berujung pada munculnya perasaan rendah diri bahwa dirinya tidak berharga. Nah, cara mencegah itu apa saja? Nah, yang pertama, jangan membawa barang-barang mahal atau yang berlebihan. Kemudian, jangan sendirian. Ya, kita kemana-mana ada temannya.
Kemudian jangan cari gara-gara dengan pelaku bullying. Hindari berada di dekat mereka atau area yang sama dengan mereka. Mereka ini yang dimaksud adalah bullying atau pembuli. Nah, yang berikutnya itu laporkan. Jika kalian mendapatkan perlakuan bullying, silahkan kalian itu melaporkan ya. Misalkan kalau di sekolah kalian lapor kepada Bapak Ibu guru. Nah, sekarang hal-hal lain yang perlu diperhatikan adalah menjauhi dan ajak teman-teman lain untuk menjauh dari pembuli. Ya, jangan ikut membuli meski hanya secara verbal. Tampillah percaya diri, tetaplah tenang, jangan biarkan emosi terpancing. Tolonglah korban yang dibuli. Janganlah sesekali melawan bully jika siswa tidak yakin Anda cukup aman untuk melakukannya. Nah, lakukan perlawanan hanya sebagai alternatif terakhir. Catatlah tempat-tempat yang sering menjadi lokasi bullying serta kejadiannya dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Baik, itu tadi materi bimbingan tentang bullying ya. Jadi mulai sekarang stop bullying. Ya, Ibu harap anak-anak SMK Negeri 1 itu adalah anak yang baik, yang berkarakter ya. Jadi tidak ada yang saling membuli temannya. Baik, Ibu harap sudah cukup. Terima kasih. Tetap semangat ya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.